tahun 2024, tepat Joko Widodo berkuasa selama 1 dekade sebagai Presiden Republik Indonesia. Di awal kepemimpinannya, rezim ini menjadi angin segar bagi demokratisasi bermedia di Indonesia. Beragam platform media boleh berdiri dan hadir di ruang publik. Konten kreator memiliki ruang untuk berkreasi. Jurnalisme berkembang dalam berbagai jenis media. Netizen memiliki kesempatan untuk bersuara serta menyampaikan aspirasi. Masifnya digitalisasi membuka ruang kebebasan berekspresi pada berbagai lini. Pada saat yang sama, sejumlah lembaga pengindeks kebebasan berekspresi juga memberikan catatan yang optimis terkait media dan jurnalis di Indonesia. Kondisi ini memberikan gambaran seakan-akan keran kebebasan berekspresi pada periode awal Joko Widodo berkuasa memiliki ruang yang begitu terbuka, sehingga banyak pihak menaruh harapan pada kepemimpinannya. Jadi kalau di Kompas sendiri, yang cetak itu dibiarkan tetap ada, karena bagaimanapun itu adalah semacam marwah lah dari si Kompas sendiri. Tetapi untuk bertahan gitu, karena emang ada disrupsi teknologi dan juga ada perubahan perilaku pembaca. Nah, yang dilakukan itu apa? Kalau dari Kompas itu secara grup itu ada punya beberapa lini media gitu. Jadi misalnya ada harian Kompas yang tadi di-digitalize. Jadi orang kalau mau baca harus subscribe gitu sebagai pelanggan atau pembaca pelanggan. Terus ada juga kompas.com yang itu mungkin teman-teman bisa membaca dengan lebih free ya gitu. Dan yang ketiga sebenarnya ada Tribun juga, itu juga part dari Kompas. Nah, itu masing-masing itu punya diferensiasi pembaca. Ya, dari situ yang namanya digitalisasi kita mulai mengembangkan cara-cara baru buat nyari pembaca gitu. Entah itu lewat bikin app sendiri gitu, kolaborasi sama media lain segala macam. Di satu sisi sebenarnya bagus, artinya wartawan itu bisa memberikan jurnalisme yang mengutamakan kebenaran. Kemudian bisa menunjukkan bahwa batas jurnalisme itu adalah kepentingan orang banyak. Bisa menunjukkan bahwa tanggung jawab jurnalisme itu adalah memperlakukan manusia sebagai manusia. Itu bisa. Tapi persoalannya sampai kapan orang-orang yang ini itu punya stamina? Sampai kapan mereka mampu menunjukkan bahwa ini loh kami. Misalnya podcaster itu sampai kapan mereka sanggup begini? Paling nggak lama tuh itu habis narasumber, udah hilang. Kemudian orang-orang yang katakanlah dulu banyak dari wartawan, kemudian mundur dia bikin media online, kemudian berkiprah di situ. Apakah betul mereka bisa menjalankan itu sesuai dengan cita-cita mereka? Karena persoalan kita selalu stamina. Stamina itu artinya kalau uangnya udah berkurang, tenaga udah nggak ada lagi, itu tujuan mulia yang saya sebutkan 3 tadi itu biasanya udah mulai luntur gitu. Angin segar dari kebebasan bermedia selama Joko Widodo berkuasa tidak hanya dirasakan oleh perusahaan media sebagai institutional speaker atas informasi di Indonesia. Dampak atas digitalisasi dan kebebasan berekspresi juga dirasakan oleh jurnalis, konten kreator, dan para pekerja media di Indonesia. Jurnalis ini yang umum itu bekerja di media. Ketika bekerja di media, fungsinya ada 2. Fungsi media dan fungsi sosial. Ketika fungsi sosial, dia mengutamakan kepentingan masyarakat. Ketika fungsi media mengutamakan kepentingan media. Nah, harusnya ini balance, seimbang. Artinya ketika dia mengutamakan kepentingan media dengan kepentingan masyarakat itu seimbang. Tapi sekarang enggak terjadi mengutamakan kepentingan media. Masyarakat enggak diutamakan. Contoh misalnya ada ya berita sumbernya cuma Twitter. Padahal semua orang tahu fakta itu harus seimbang. Kalau Twitter kan nggak seimbang. Terus fakta itu harus relevan. Ada fakta yang tidak relevan tapi dimuat juga. Jadi memang belum lagi persoalan clickbait ya. Kita persoalan 2 ini aja dulu, itu udah repot. Karena kalau wartawan nanti tidak melaksanakan fungsi media, pecah.
Jadi akan sulit buat wartawan untuk melaksanakan fungsi sosial itu. Misalnya di kompas.com itu tuh memang terbagi secara redaksi ya, gitu, membagi beberapa kelompok kerja gitu, istilahnya seperti itu. Jadi memang ada teman-teman yang menjadi jurnalis / copywriting ya gitu. Jadi tugasnya adalah dia memproduksi berita, memproduksi informasi, tapi sifat artikelnya itu lebih evergreen gitu atau relevan terus-menerus gitu. Nah itu teman-teman yang biasanya nggak turun ke lapangan. Jadi memang kerjaannya di meja redaksi aja, di kantor aja gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang mungkin yang kita tahu ya, tujuannya traffic gitu. Jadi orang bisa keep coming ke platform medianya gitu. Nah ada satu lagi juga yang kelompok kerjanya memang dia lebih mendalam, lebih investigatif, itu yang biasanya turun ke lapangan gitu. Itu salah satu yang strategi yang dilakukan ya. Ada memang diferensiasi kerjanya gitu, karena salah satu juga tantangan terbesar dari disrupsi teknologi itu kan sebenarnya SDM-nya ya gitu. Kalau kita ngomongin teknologi, nggak semuanya misalnya punya pemahaman tentang SEO, nggak semuanya punya pemahaman tentang misalnya AI atau perangkat-perangkat teknologi lainnya lah gitu. Jadi emang harus dibagi. Mungkin ini ya, content creator mereka mungkin lebih challenging karena aku nggak tahu, mungkin bisa diverifikasi, cuman job mereka nggak ada regulasi kayak gimana jurnalis dilindungi oleh undang-undang pers ya. Aku nggak tahu di content creator, seingatku belum ada undang-undang soal content creator yang mengatur dan meregulasi profesi tersebut. Cuman mungkin itu di tantangan buat mereka gitu. Cuman kalau di antara content creator dan jurnalis ada pada satu level kita inline gitu ya. Kita ingin memberi informasi ke follower masing-masing, istilahnya follower kalau mereka, kalau kita kan user atau audience gitu. Kita sama-sama ingin memberi informasi, memberi hiburan, mungkin lebih banyak. Cuman pada satu poin mestinya berita-berita yang dihasilkan jurnalis harusnya punya nilai lebih daripada informasi yang disebar sama content creator. Bukan berarti mereka jelek ya, cuman karena jurnalis punya tanggung jawab, punya etika yang mana berita yang mereka sebarkan harus ada unsur verifikasi, harus ada validasi. Nah di situ harusnya menjadi nilai poin jurnalis ya, buat mungkin bukan unggul, cuman bisa dapat trust yang lebih daripada sekedar disamakan kayak oh ini sama kayak ini influencer, ini beritanya sama gitu. Sebenarnya jurnalis harusnya punya edge di situ ya, soal verifikasi sama validasi. Setahu saya, kalau pengalaman pribadi ya, kalau di kedaulatan rakyat itu tidak ada tekanan dari baik itu dari instansi yang saya liput maupun dari tempat saya bekerja. Jadi kami diberikan keleluasaan, kebebasan untuk meliput kegiatan ataupun meliput tema-tema yang kami angkat sendiri maupun liputan yang penugasan dari kantor atau dari redaksi. Demikian juga dengan OPD atau instansi yang ada di Jogja, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada permintaan yang aneh-aneh dari mereka. Jadi mereka cukup welcome, cukup kooperatif dengan media, dengan jurnalis. Gegap gempita kebebasan bermedia yang dihadapi Indonesia tidak selamanya berjalan mulus. Negara ini masih harus berhadapan dengan sejumlah persoalan yang membuat kebebasan tersebut sumir. Sampai dengan tahun 2024, satu dekade pasca Jokowi berkuasa, Indonesia masih memiliki cukup banyak kasus yang melibatkan jurnalis dan perusahaan media. Tidak hanya kriminalisasi terhadap jurnalis, namun juga labelisasi hoaks terhadap media-media yang bersuara kritis. Pada saat yang sama, di ruang publik digital Indonesia, misinformasi, disinformasi, serta kabar dengan kualitas informasi yang tidak memadai juga masif ditemukan. Sementara itu, konten kreator, entitas baru yang diharapkan menjadi penyeimbang ekosistem informasi di Indonesia, alih-alih menjadi warna yang membuat ruang publik kita semakin beragam,
justru fokus pada monetisasi tanpa mempertimbangkan kualitas informasi bagi publik. Oke, kalau dalam pandangannya Wisnu sendiri, selama rezimnya Joko Widodo berkuasa 10 tahun ini paling tidak kayak gitu, kondisi kebebasan bermedia di Indonesia kayak gitu, itu kondisinya seperti apa sih? Kalau menurut saya selama 1 dekade ini kebebasan bermedia, saya akan merujuk pada data dari banyak organisasi wartawan seperti AJI yang menyebut bahwa kebebasan bermedia di Indonesia semakin tahun semakin memburuk kayak gitu ya. Tidak hanya untuk media tetapi juga untuk masyarakat sipil, dan bentuk memburuknya ini beragam, dari mulai munculnya bentuk-bentuk baru ancaman kekerasan terhadap wartawan, dari doxing, dari hacking kayak gitu yang ini dialami oleh media-media khususnya ketika tensi politik meningkat gitu, seperti di 2019 waktu ramai demo-demo undang-undang KUHP, undang-undang KPK, kemudian awal pandemi 2020 waktu ramai Omnibus Law kayak gitu. Kemudian juga selain hacking, doxing terhadap jurnalis yang meliput, juga ancaman kriminalisasi menggunakan undang-undang ITE. Kita melihat di tahun lalu misalnya ada aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia yang kemudian dikriminalisasi dengan undang-undang ITE. Dan saya kira karakter pemerintahan Jokowi dalam konteks kebebasan bermedia dan berekspresi ini kan salah satunya ditunjukkan dengan ratusan orang dikriminalisasi dengan undang-undang ITE. Saya mengutip data dari teman-teman di Setnek yang banyak sekali kasus-kasus kriminalisasi untuk hal-hal yang bahkan tidak politis, bukan pendapat pernyataan politis. Dan saya kira ini situasi yang mencemaskan dan menjadi highlight dari 10 tahun ini. Oke, kalau dalam konteks kinerja jurnalis sendiri menghadapi apa yang dilakukan oleh rezim gitu, seharusnya seperti apa? Nah, menurut saya tadi, karena memang ada paradoks, di satu sisi ada apa yang disebut oleh banyak ilmuwan politik sebagai democratic backsliding, kemunduran demokrasi yang muncul dari ancaman terhadap kebebasan bermedia, tapi di sisi lain media ini kan juga ada dalam era transformasi digital di mana mereka harus beradaptasi dengan teknologi. Dan apa yang dilakukan oleh media di Indonesia dalam 1 dekade terakhir, mereka kemudian bersiasat di tengah-tengah ancaman atau represi dari dari kondisi yang tadi tidak aman untuk menjalankan produk-produk jurnalistik. Misalnya kita melihat beberapa waktu yang lalu yang rame-rame aksi demo peringatan darurat, kita melihat ada dari anak dan menantu presiden yang dari kaca jendela jetnya saja kita bisa melihat ada wartawan yang kemudian bisa menginvestigasi bahwa jet ini milik siapa, kemudian apakah ini gratifikasi atau tidak. Saya kira itu kan bentuk-bentuk inovasi di tengah keterbatasan karena situasi yang membuat kerja jurnalistik agak terhambat. Jadi itu saya kira inovasi yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis dan media selama 10 tahun belakangan. Kemarin hanya contoh kecil, tapi kita melihat di awal pandemi ketika banyak kasus-kasus yang tidak muncul gitu, kasus pandemi, banyak inisiatif kolaborasi wartawan. Teman-teman wartawan di Jogja melakukan kolaborasi jurnalistik ya gitu, lintas media dan banyak wartawan. Artinya inovasi seperti itu yang terus-menerus dilakukan, dan saya kira itu kecenderungan yang positif di tengah democratic backsliding dan kemunduran demokrasi tadi. Jadi Aliansi Jurnalis Independen itu kan mempunyai tripanji perjuangannya. Kemudian satu itu tentang kebebasan pers, kemudian kedua itu meningkatkan keterampilan jurnalis, dan yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Nah, dalam aspek-aspek ketika kita memperjuangkan kebebasan demokrasi, kebebasan pers, itu yang kemudian kita sering mendapatkan intimidasi, kemudian sering pernah mengalami persekusi, kemudian pernah dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi itu. Jadi terakhir misalnya Aji dipersekusi beberapa tahun lalu ketika memutar film Senyap untuk memperingati World Press Freedom Day. Jadi waktu itu kemudian
ada ormas, kemudian polisi banyak sekali datang dan kemudian memaksa kami untuk menghentikan pemutaran film itu. Dan setelah itu kemudian kami di-labeling sebagai komunis. Rezim Joko Widodo membuka keran digitalisasi dan dirayakan dengan perkembangan media di berbagai lini. Nyatanya tidak selalu menjadi kabar membahagiakan bagi ekosistem media digital. Banyak media yang berdiri, namun tidak semuanya punya sokongan lini bisnis media yang memadai. Media besar yang bergerak di level nasional mesti berjuang untuk bisa bertahan. Sementara itu, media lokal harus jeli melihat pasar dan memanfaatkan berbagai peluang untuk bisa tetap relevan dan tidak goyah dengan beragam kepentingan. Kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir itu tuh yang aku baca juga, at least setidaknya di region Asia Pacific itu ada yang namanya news avoidance gitu. Jadi bukan news fatigue lagi, jadi orang bukan capek. Awalnya dulu news fatigue gitu kan, orang capek baca berita gara-gara COVID segala macam, orang capek. Cuman semakin sini orang malah bukan capek lagi, avoidance. Jadi orang mulai menghindari, terutama yang generasi muda gitu, karena yang kita angkat di media itu kadang ya emang nggak relevan bagi mereka, atau at least mereka anggap itu nggak relevan. Jadi mereka ngapain sih baca atau nonton acara TV ini gitu, aku lebih baik hindarin aja karena nggak relevan gitu. Jadi sebenarnya kesulitan media sekarang yaitu sih berusaha tetap relevan dengan pembaca muda yang makin banyak dan makin ini ya, punya pengaruh ya di pasar gitu kan. Gen Z sudah mulai masuk ke dunia kerja, dalam beberapa tahun lagi bukan jadi mungkin mid level manager, atau dalam beberapa tahun lagi mungkin jadi decision maker. Jadi ya itu ceruk yang harus dikejar sama media ya. Karena kalau mereka sendiri avoid sama berita, ya bisa-bisa nggak ada yang baca lagi atau nggak ada yang nonton berita lagi gitu sih. Cuma kalau bicara soal kasus contoh yang mengganggu sekarang tuh mungkin lebih ke ini ya, ke hoax gitu ya, hoax, misinformasi, disinformasi gitu. Selain medianya sendiri harus lebih rajin verifikasi, lebih teliti, lebih ketat, media juga punya tanggung jawab buat ini, melatih audiensnya buat at least mengenali mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Jadi kayak literasi media, pelatihan literasi media ke usernya masing-masing. Jadi ada tanggung jawab buat at least buat bikin rubrik cek fakta gitu. Jadi usernya bisa lihat sendiri mana yang bagus, mana yang jelek, dan apa yang sudah dilakukan oleh media untuk memisahkan hoax sama yang informasi yang benar itu sih. Menurut saya yang pertama dari sisi, kalau kita bicara dalam konteks rezim, pertama kita bicara dalam sisi regulasi. Kita melihat bahwa salah satu ancaman terbesar terhadap kebebasan media, kebebasan pers adalah tadi saya sempat menyebut tentang undang-undang ITE. Tapi ada banyak regulasi lain, undang-undang lain seperti misalnya di KUHP tentang penghinaan presiden dan pencemaran nama baik juga, itu yang dia bisa digunakan berlapis. Artinya kalau kita ingin mengantisipasi rezim berikutnya harus seperti apa, artinya perlu ada revisi dalam konteks regulasi. Perlu ada revisi, masyarakat sipil, media harus mendorong ada perubahan di sana sehingga berbagai regulasi yang ada tadi tidak digunakan untuk merepresi kebebasan berpendapat. Tetapi jika memang itu belum mungkin untuk dilakukan, saya kira tetap ada harapan, tetap media, jurnalis, masyarakat sipil perlu untuk kemudian bersiasat bagaimana mengatasi situasi yang semakin hari tanda-tandanya ya, dari data, dari berbagai peristiwa politik akan menunjukkan tanda-tanda yang memburuk. Jadi kita PR-nya adalah bagaimana media jurnalis ini bisa berkolaborasi, bersiasat di tengah-tengah situasi yang akan memburuk. Saya melihat ini cuaca yang akan memburuk ini dari berbagai data yang ada, dari berbagai peristiwa yang terakumulasi yang muncul beberapa waktu belakangan di aksi-aksi peringatan darurat atau
kawal putusan MK kemarin? Jurnalisme itu sebenarnya ekspresi dari sistem pers. Nah sekarang apakah jurnalisme kita sudah jadi ekspresi dari sistem pers? Berarti kan kita harus tahu dulu sistem pers kita apa. Orang banyak menyebut sistem pers kita menggunakan teori media demokratik partisipan. Artinya semua orang boleh ngomong apa saja sesuai dengan nilai yang dia miliki, boleh bikin media, boleh menggunakan media apa saja, tapi kan prakteknya enggak. Lalu kita bilang misalnya ada Undang-Undang HAM nomor 39 pasal 14 ayat 1 ayat 2 itu menjamin kebebasan orang menggunakan media. Tapi prakteknya kan enggak. Nanti di sini dipintasi oleh Undang-Undang ITE. Ya. Jadi kami berusaha tetap update dengan perkembangan. Terutama kami juga update dengan media-media sosial yang sekarang ini banyak digunakan masyarakat ya. Jadi kami update melalui Instagram, melalui X, melalui Facebook karena ada grup-grup warga lokal Jogja yang cukup intens juga di situ. Jadi setiap ada perkembangan kami selalu ikuti, kami tindak lanjuti. Mungkin ada hal-hal menarik yang bisa kami beritakan ke masyarakat, dan juga kami tetap pantau-pantau isu-isu nasional juga yang mungkin ada kaitannya dengan lokal yang di Jogja. Kita lebih ke ini ya, ke format ya yang lebih kita perhatiin. Jadi misalnya ada berita, dalam seharinya ada 10 berita, 10-10-nya pasti naik di website dan 10-10-nya pasti naik di Twitter dan Facebook. Nah dari situ baru kita pilih mana yang cocok buat ditaruh di Instagram. Di Instagram pun nanti ada yang namanya yang post lah, yang story lah, yang reels kan. Kalau bahannya melengkapi ada video gitu. Nah mana lagi yang bisa di TikTok gitu. Jadi lebih yang kita diseminasi itu lebih ke formatnya. Tapi emang beberapa kayak konten misalnya lebih soal seleb mungkin lebih cepat kita taruh di TikTok atau Instagram, karena for sure itu pasti bakal lebih rame gitu. Cuman kalau kita lihat soal minggu lalu sepertinya wacana soal demo seperti itu dan bakal tinggi antusiasnya, jadi kita cepat juga taruh di Instagram dan di TikTok, dan dua-duanya terlihat pas evaluasi kemarin memang like dan viewsnya juga tinggi sih di situ. Jadi salah satu indikator bahwa keputusan buat nampilin berita tersebut di media sosial ya betul sih gitu. Jadi ya itu sih, kita lebih banyak soal formatnya gitu. Jadi mana yang ditaruh di media sosial ini, mana yang ditaruh di media sosial yang itu gitu. Jadi di situ yang banyak kita bermainnya. Salah satunya adalah dengan berusaha beradaptasi dengan gimana orang mengonsumsi berita. Tadi aku udah sebut secara platformnya ya atau situsnya. Tapi juga misalnya orang tuh sekarang kan punya kecenderungan untuk nonton atau mengakses berita itu secara singkat ya, atau biasanya nyebutnya snack culture gitu. Dimana itu juga diadaptasi oleh Kompas sebagai platform media untuk memproduksi berita yang biasanya videonya itu bites. Jadi misalnya ya durasinya tidak lebih dari 1 menit gitu. Terus juga salah satu yang berubah dari media sosial itu gimana pembaca atau pengkonsumsi berita itu punya kecenderungan untuk lebih nyaman atau lebih percaya pada format-format video yang raw gitu, karena mungkin terasa lebih organik dan sebagainya. Nah itu juga sebenarnya yang disesuaikan gitu. Terus yang tadi karena orang dari media sosial gitu ya, jadi menguatkan juga sih di media sosialnya itu misalnya rutin dalam satu hari punya berapa kali postingan gitu ya secara editorial plan gitu. Terus juga misalnya menerima advertising atau jurnalisme iklan gitu ya melalui media sosial yang dimiliki oleh platform media. Menurut saya yang pertama dari sisi, kalau kita bicara dalam konteks rezim, pertama kita bicara dalam sisi regulasi. Kita melihat bahwa salah satu ancaman terbesar terhadap
kebebasan media, kebebasan pers adalah tadi saya sempat menyebut tentang undang-undang ITE. Tapi ada banyak regulasi lain, undang-undang lain seperti misalnya di KUHP tentang penghinaan presiden dan pencemaran nama baik juga, itu yang dia bisa digunakan berlapis gitu. Artinya kalau kita ingin mengantisipasi rezim berikutnya harus seperti apa, artinya perlu ada revisi dalam konteks regulasi. Perlu ada revisi, masyarakat sipil, media harus mendorong ada perubahan di sana sehingga berbagai regulasi yang ada tadi tidak digunakan untuk merepresi kebebasan berpendapat. Tetapi jika memang itu belum mungkin untuk dilakukan, saya kira tetap ada harapan, tetap media, jurnalis, masyarakat sipil perlu untuk kemudian bersiasat bagaimana mengatasi situasi yang semakin hari tanda-tandanya ya, dari data, dari berbagai peristiwa politik akan menunjukkan tanda-tanda memburuk. Jadi kita PR-nya adalah bagaimana media jurnalis ini bisa berkolaborasi, bersiasat di tengah-tengah situasi yang akan memburuk. Saya melihat ini cuaca yang akan memburuk ini dari berbagai data yang ada, dari berbagai peristiwa yang terakumulasi yang muncul beberapa waktu belakangan di aksi-aksi peringatan darurat atau kawal putusan MK kemarin. Jadi menurut saya itu Mbak, untuk tantangan dan untuk peluang apa yang akan terjadi di rezim yang akan datang. Di satu sisi sebenarnya bagus, artinya wartawan itu bisa melakukan jurnalisme yang mengutamakan kebenaran, kemudian bisa menunjukkan bahwa batas jurnalisme itu adalah kepentingan orang banyak, bisa menunjukkan bahwa tanggung jawab jurnalisme itu adalah memperlakukan manusia sebagai manusia, itu bisa. Tapi persoalannya sampai kapan orang-orang yang ini itu punya stamina, sampai kapan mereka mampu menunjukkan bahwa ini loh kami, misalnya podcaster itu, sampai kapan mereka sanggup begitu? Paling nggak lama, itu habis narasumber, udah hilang gitu. Kemudian orang-orang yang katakanlah dulu banyak dari wartawan, kemudian mundur, dia bikin media online, kemudian berkiprah di situ. Apakah betul mereka bisa menjalankan itu sesuai dengan cita-cita mereka? Karena persoalan kita selalu stamina. Stamina itu artinya kalau uangnya udah berkurang, tenaga udah nggak ada lagi, itu tujuan mulia yang saya sebutkan 3 tadi itu biasanya udah mulai luntur gitu. Kalau yang sebetulnya menjadi tantangan itu adalah berkaitan dengan kebebasan pers itu. Jadi menurut catatan kami di AJI itu selama 10 tahun ini tren kekerasan terhadap jurnalis itu terus meningkat. Jadi padahal ini semula rezim Jokowi ini kan banyak orang menaruh harapan untuk semakin demokratis, kemudian semakin kebebasan pers juga semakin meningkat, tetapi faktanya justru sebaliknya. Jadi ketika kemudian rezim Jokowi ini melakukan berbagai kebijakan pembangunan, tetapi kemudian di satu pihak rezim ini kemudian membatasi demokrasi. Pasca 10 tahun berkuasa dan seakan-akan menjanjikan demokratisasi bermedia, nyatanya rezim Joko Widodo masih banyak mencatatkan rapor merah bagi kebebasan bermedia di Indonesia. Digitalisasi menjadi harapan yang ternyata belum menjamin kualitas dan keberagaman informasi di ruang publik kita. Sementara itu, kriminalisasi jurnalis alih-alih menurun justru bertambah dan melebar terhadap pembuat konten lainnya yang bersuara kritis terhadap penguasa. Sebagai institutional speaker, perusahaan media bertahan di zona nyaman, dekat dengan kekuasaan, dan belum merepresentasikan peran pengawasannya untuk kemaslahatan masyarakat. Pada akhirnya, ketika masyarakat tidak bisa bergantung pada negara yang seharusnya menjadi penjamin kebebasan, pada siapa masyarakat Indonesia perlu bertanya dan meminta atas kualitas informasi dan institusi medianya. Sampai saat ini itu saya masih merasakan tidak ada intervensi terkait dengan media. Tapi saya kurang tahu dengan media yang lain karena saya tidak begitu mengikuti yang lain untuk
untuk masalah itu, tapi setahu saya di KR selama ini tidak ada masalah. Sebagai platform media, aku berharap pembaca atau yang mengkonsumsi berita itu bisa lebih suportif ya gitu, karena yang kita tahu untuk menghasilkan satu berita atau satu informasi yang akurat, yang juga informatif, yang juga independen itu butuh banyak resource, ada banyak orang yang bekerja di situ. Kalau dia kayak aku bilang tadi, kita nggak begitu bebas buat bersuara ya, karena masih ada rasa takut kadang ya ngelaporin, ini aman nggak ya kalau kita naikin kayak gini, ini kena UU ITE nggak ya, atau kadang juga ada kayak ini UU Pers bakal bisa melindungi kita nggak ya kalau dari berita kayak gini gitu. Ya, ada beberapa catatan saya kira. Yang pertama, menurut saya PR-nya adalah bagaimana media-media dan jurnalis bisa saling memberdayakan diri sehingga mereka tidak dalam posisi yang rentan secara individu atau secara institusi, karena secara institusi kita bisa melihat banyak media yang dalam tanda kutip harus mendapatkan legitimasi dari Dewan Pers, tersertifikasi dan seterusnya. Itu kan dalam banyak hal merugikan. Tetapi buat saya jurnalis dan media mesti bisa, lagi-lagi kata kuncinya adalah bersiasat untuk berinovasi ke depan, baik secara inovasi teknologi atau juga inovasi memberdayakan diri dengan publik tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, PR-nya adalah bagaimana dari sisi kekuasaan dia tidak anti kritik terhadap produk jurnalistik. Saya melihat selama 1 dekade belakangan banyak ada kecenderungan institusi-institusi negara kemudian memberi label hoax pada produk jurnalistik. Nah, saya kira ini yang mesti dihindari ke depan. Produk jurnalistik adalah produk jurnalistik, jadi dia berguna bagi kehidupan kita berdemokrasi, sehingga jika kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, kita harus memungkinkan agar produk jurnalistik memiliki kebebasan sebesar-besarnya. Saya pikir jaminan itu tidak bisa hanya diletakkan hitam di atas putih di atas undang-undang, karena mereka berpotensi untuk selalu ingin melanggar. Nah, ini yang saya kira masyarakat sipil dari lintas sektor itu yang kemudian harus berjuang untuk menagih negara, memberikan perlindungan kepada kebebasan pers, karena kebebasan pers ini menjadi salah satu tolok ukur untuk berjalannya sistem demokrasi. Jadi sekali lagi, bagi saya sebenarnya kebebasan nggak ada persoalan, tapi betulkah dia mampu memanusiakan manusia, itu aja persoalannya. Karena bagi saya hakikat jurnalisme itu dari sononya lahir untuk memanusiakan manusia ini, mencerdaskan mereka, membangun akal sehat mereka, menghargai kecerdasan majemuk, kemudian membuat mereka mudah mengambil keputusan, mudah berinteraksi. Nah itu kalau mereka sudah jadi manusia utuh. Kalau enggak akan bunda, nggak akan bisa.